Season 1 Episode 4. Diperlihatkan Sparta dibawa ke hadapan Batiatus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana sebelumnya Sparta menantang Oenomaus merebut giliran Genius untuk menghadapi Chrysos di arena. Namun setelah Batiatus mempertemukan Sparta dengan sang juara Capua, Sparta justru mempermalukannya di hadapan para penonton dan magister. Sebelumnya penonton sangat mendambakan Sparta saat ia berhasil mengalahkan 4 gladiator milik Solonius. Namun kini penonton menganggap Sparta sebagai sampah saat ia menyerah melawan Chrysos sang juara Capua di arena. Tak hanya itu, Sparta masih sempatnya bertanya perihal keberadaan istrinya ke Batiatus. Batiatus menyampaikan bahwa istri dari Sparta dibeli darinya oleh Geleb Surya dan mengarah ke utara. Batiatus belum mengetahui kemana tujuannya. Sparta juga meminta Batiatus untuk mencarikan istrinya. Namun Batiatus tentu saja menolaknya, di mana Sparta telah menodai kesepakatannya untuk menang di arena. Batiatus kemudian bertanya bagaimana Sparta membayar untuk kebebasan istrinya jika ia berhasil menemukannya. Sebagai gantinya Batiatus meminta Sparta untuk bertarung dengannya di arena ilegal. Dengan hal itu, Batiatus akan mendapatkan banyak uang untuk melunasi utang-utangnya. Fight there and survive and you will feel the pits of the underworld. You may yet feel your wife's touch again. And you will fill both our hands with coin. Karena diketahui, ternyata Batiatus kini memiliki banyak utang setelah ia dipermalukan di arena saat ajang Vulkanelia kemarin. Tak ada pilihan, kini Sparta harus mengikuti semua kemauan dari sang Batiatus. Berpindah tempat di mana Oenomaus menemui Batiatus, dan ia keberatan soal pertarungan ilegal yang akan dilakukan oleh Sparta. Oenomaus mengatakan bahwa rumor arena ilegal itu telah tersebar ke penduduk dan menantang leluhur ayah dari sang Batiatus. Namun, ia tetap pada pendiriannya. Ia akan tetap membawa Sparta bertarung ke arena ilegal untuk mendapatkan banyak uang. Batiatus juga menyampaikan hal itu ke istrinya yang bernama Domina. Ia mengatakan akan mendapatkan uang tambahan untuk mengisi kolam mereka dengan air, di mana saat itu kota Capua kini dilanda kekeringan yang berkepanjangan, membuat minuman dan makanan mereka kini kian menipis. Dengan adanya pertarungan arena ilegal bisa membuat mereka lebih bertahan. Namun Domina sempat tak menyetujuinya karena hal itu akan menodai nama leluhur mereka. Domina hanya mendukung Batiatus ke arena sesungguhnya, bukan ke arena ilegal. Stains the name and threatens the body. My draw of the Ludus, of the new recruits, Crixus remains the single draw in the arena, so I fight them tonight with it. Spartacus and Cursor prove worthless. Quintus. Diperlihatkan Batiatus bersama Domina sedang memendangi ludus mereka. Ia memerintahkan Domina untuk memberikan Chrysos seorang wanita malam ini sebagai motivasi bagi gladiator lainnya bahwa sukses akan membawa penghargaan dalam banyak bentuk. Mendengar hal itu, Domina menjamin akan memuaskan sang raja Capua tersebut. Di sini Batiatus belum mengetahuinya bahwa wanita yang dimaksud adalah istrinya sendiri. Does it excite you? What are you clutching? Now that your very footsteps, my son. Scene berpindah tempat di mana kini waktunya Sparta akan bertarung di arena ilegal. Ternyata Sparta tak sendirian. Dia akan ditemani gladiator lainnya yang bernama Kersa. Pertarungan awal akan diadakan oleh Kersa versus Ixion. Kersa dihajar babak belur. Giginya terlepas hingga wajahnya dicabut dan hanya menyisakan tengkoraknya saja. Your fucking head.
Sebelum pertarungan Sparta, Ovidius datang menghampiri Batiatus untuk segera melunasi utangnya yang telah jatuh tempo saat pertarungan di Vulcanalia kemarin. Ia mendesak untuk segera melunasinya, namun karena ia melihat Barca, Ovidius mengundurkan niatnya. Kini tiba saatnya pertarungan Sparta versus Marmex. Di awal-awal Sparta ditumbangkan dengan mudah. Ia beberapa kali terkena tendangan dan pukulan maut di wajahnya. Namun setelah itu ia berhasil membunuh Marmex. Saat Sparta didampingi pengawal untuk menjahit beberapa luka di tubuhnya, ia melihat Barca sedang bercinta dengan seorang pria. Scene berpindah ke Ludus di mana semua gladiator sedang berlatih kecuali Sparta. Ia menjadi bahan cemoohan. Oniumis mengatakan bahwa gagal memakai akal saat di arena akan menjadikan nasibmu seperti Sparta sang petarung ilegal. Tak berselang lama Arthur datang menghampiri Chrysos. Ia menanyakan kalung pemberiannya kepada Nivea. Nivea adalah salah satu budak kebanggaan Domina. Ternyata Chrysos telah jatuh cinta kepada Nivea. Pada saat itu Chrysos memerintahkan Arthur untuk mencuri sebuah kalung untuk diberikan kepada Nivea. Namun Nivea menolaknya dengan alasan dia tak bisa menerima pemberian siapapun selain dari Domina. Scene berpindah tempat di arena, di mana kita diperlihatkan Sparta mulai bertarung dengan gladiator di sana. Ia kembali menang atas pertunjukan itu, membunuh musuh-musuhnya secara membabi buta, mendapatkan banyak uang untuk keuntungan Batiatus. Sparta kini menjadi sang juara. Sementara itu di tempat yang lain Nivea memanggil Chrysos. Ia mengatakan mengapa kalung pemberiannya berada di leher Domina. Chrysos mengatakan pikiran wanita memang gila saat menolak pemberianku, lalu mengapa dipertanyakan lagi. Nivea lalu menjelaskan bukannya ia tak mau menerimanya meski ia sangat menginginkannya, tapi Nivea tak punya apa-apa selain pemberian dari Domina. Lalu segera Chrysos mencium Nivea tepat di bibir lembutnya. Sementara Sparta sendiri kini mulai frustasi. Ia selalu dibayang-bayangi oleh kehadiran istrinya. Berhalusinasi bertemu dengan Sura, jiwa serta pikirannya mulai tak bisa ia kontrol. Ia selalu memikirkan akan kehidupan istrinya di tempat yang belum pernah ia ketahui keberadaannya. How much blood until we're free? Faro lalu datang menemui Sparta. Ia memberikan akar mandragora pemberian dari Arthur untuk menghilangkan rasa sakitnya. Sparta menolak secara halus pemberian Faro tersebut. Singkat cerita, kini Sparta dalam pengawasan Arthur dan Barca untuk memeriksa keadaannya. Tak lama dari itu, tiba-tiba Batiatus datang dan menyampaikan bahwa ia akan bertarung di hari ini juga. Sparta mengatakan ke Batiatus untuk mencari istrinya ke orang Suria sampai dapat. Ia akan mengorbankan segala darahnya demi uang. Jika ia mati, kehormatan akan menjadi miliknya. Batiatus tetap akan memenuhi syaratnya walaupun Sparta akan mati di arena ilegal itu. Kesepakatan telah disepakati. Kini tiba saatnya Sparta versus Ixion. Saat pertarungan itu berlangsung, Sparta menyadari ada seseorang budak yang berusaha menyerang Batiatus. Menyadari hal itu, Sparta melemparkan kapak 212-nya dan tepat mengenai bahu budak tersebut. Saat Arthur membawa para budak dan memeriksanya, ia menemukan tanda di bahu mereka. Arthur menjelaskan bahwa itu adalah tanda budak, tapi belum diketahui asalnya. Dengan segera Batiatus memerintahkan Arthur dan Barca mencari tahu keberadaan siapa tuan dari tanda tersebut. Scene berpindah tempat di mana Sparta bertemu Batiatus. Ia memberikan kain milik Sura. Batiatus berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Batiatus akan terus berusaha mencari Sura. As to you, you would find Sura. If I will continue the search. Is to rejoin the gladiators as soon as he is able.
Season 1 Episode 5. Diperlihatkan para gladiator kini sedang berlatih. Onemios berorasi dan memberitahu tak lama lagi magister kerajaan tertinggi di Capua akan mengadakan pertarungan terbesar sepanjang sejarah di arena. Tiba-tiba salah satu gladiator pingsan seketika. Perhaps not every man. Capua kini dilanda kekeringan yang berkepanjangan. Kemarau membuat ladang pertanian sawah serta sumber air cukup mengering. Begitupun dengan Batiatus yang kini tengah frustasi menghadapi kekeringan tersebut. Ia selalu berdoa ke dewa Jupiter untuk menurunkan hujan dari langit. Namun tak kunjung turun. Tiba-tiba Domina datang menghampiri Batiatus. Ia memberikan sepucuk surat dari Magister. Magister akan berkunjung ke ludus milik Batiatus dan memilih sendiri petarungnya dalam arena pertandingan selanjutnya. Pertandingan tersebut diadakan semata-mata hanya untuk memujuk para dewa untuk mengakhiri kemarau di Capua. Tak hanya itu, Domina juga memberitahu kalau Magister akan mengutus Toekolos, raja monster bayangan yang tak terkalahkan saat melawan 100 orang di arena. Biggest game since Theocles bested 100 Why come himself unless... in the drought. The biggest game since... Tak lama setelah itu, kini Magister datang ke kediaman milik Batiatus. Ia didampingi Solonios, orang yang tak selalu sejalan dengan Batiatus. Kedatangan Magister dan Solonius tersebut untuk membujuk belas kasih dewa atas kemarau yang melanda. Tak hanya itu, ia sampai mengorbankan 100 ekor lembu untuk persembahan dewa. Namun setetes air dari langit tak kunjung turun. Maka dari itu, Magister yang dibantu oleh Solonius akan mengadakan pertumpahan darah di arena sebagai bentuk persembahan mereka ke para dewa. Saat itu juga Batiatus memanggil Sparta dan Crixus. Ia mengumumkan bahwa mereka akan menjadi pasangan pertarungan untuk menghadapi Toekolos, si raja bayangan. Spartacus, step forward. Crixus, step forward. The shadow of death. Theocles. The shadow... Toekolos adalah monster yang menyerupai manusia. Selama berabad-abad, tak ada satupun yang mampu mengalahkannya sampai detik ini. Bahkan guru mereka sekalipun yaitu Onemios tak mampu mengalahkannya. Pada saat malamnya tiba, Onemios menghampiri Batiatus. Ia menyampaikan bahwa ia siap menggantikan posisi Sparta dan Crixus untuk menghadapi Toekolos. Namun, tentu saja ditolak oleh Batiatus. Tugas Onemios saat ini adalah untuk melatih Sparta dan Crixus dalam pertandingan tersebut. Namun Onemios mengatakan tak ada latihan yang bisa menyelamatkan mereka dari cengkeraman Toekolos. Sementara di tempat yang lain, Arthur dan Barca terus mencari budak yang telah berusaha membunuh Batiatus. Ia menemukan informasi bahwa tanda budak itu adalah milik Remus, seorang penjual budak yang berasal dari kota utara. Seseorang yang jauh dari kota Capua. Identitasnya sengaja disembunyikan untuk mencegah kecurigaan Batiatus. Kita berpindah tempat di mana Sparta dan Crixus bertemu. Mereka selalu tak sejalan. Has been fucked to madness by a hundred vermin cocks. If she's not dead already. Mustahil mengalahkan Toekolos jika ia dipasangkan bersama Sparta. Sparta mengatakan apakah Crixus yakin bisa membunuh monster itu sendiri. Jika mereka tak bersatu, mereka berdua akan mati konyol. Scene berpindah tempat di mana Sparta dan Crixus dilatih oleh Onemios. Mereka berdua dihajar babak belur. Tak ada serangan yang berarti diarahkan ke Onemios. Bagaimana mungkin mereka mengalahkan monster itu? Jika hanya melawan Onemios mereka tak mampu. Onemios lalu mengatakan Toekolos bukan manusia. Ia tak memiliki darah dan tak bertulang. Ia adalah bayangan yang mendahului maut. You jostle and trip over the other. Pathetic. Scene berpindah tempat di mana Sparta dan Crixus dipanggil oleh Domina untuk menghadap ke Ilatia, istri dari Glaber. Kedatangan mereka berdua di sana untuk memperlihatkan kekuatan serta kejantangan dari Crixus. Tak terduga Ilatia memerintahkan Crixus melepaskan celana dalamnya. Ia melihat sangat jelas terong milik Crixus. Terong yang sangat kuat, berotot serta bercabang, membuat hasrat Ilatia bergejolak seketika.
Sementara Sparta sendiri berhadapan dengan Batiatus. Batiatus mengatakan Sparta telah selamat dari eksekusi 4 gladiator di arena. Selamat dari kengerian di arena ilegal. Apakah kali ini dia akan selamat? Dengan tanpa ragu Sparta mengatakan bahwa dia tak akan mati sebelum menyelamatkan istrinya. Mendengar hal itu, Batiatus cukup takjub dibuatnya. Buktikanlah bertarung bersama Krisus untuk menghadapi Theokolos atau Ludus ini akan hancur. Please, or we are all fucked. Yes? Fight as one with Crixus to best Theocles. Sementara itu sendiri Arthur telah membawakan hadiah untuk Batiatus. Ia adalah budak suruhan dari Ovidius. Scene berpindah di mana Sparta dan Krisus sedang berlatih. Sparta dan Krisus selalu tak sejalan di arena. Mereka selalu bertengkar satu sama lain. Melihat hal itu, Onimus cukup kesal dibuatnya. Tak lama kemudian Onimus memperlihatkan bekas luka yang diperoleh saat berhadapan dengan Theokolos. Dia bisa hidup dan selamat atas pertandingan tersebut karena dirinya bertahan lebih lama dari semua yang pernah melawannya. Krisus selalu bertanya bagaimana cara mengalahkan si monster tersebut, yaitu dengan melakukan tekanan dan bertahan, alihkan perhatiannya dan serang seketika. Regain position. A game of blood to amuse the crowd. To regain position. Sementara Batiatus sendiri tengah mendatangi Ovidius untuk memberinya pelajaran. Batiatus dengan tanpa belas kasih membunuh istri, anak dan membakar rumah milik Ovidius. Ternyata semua perbuatan tersebut adalah ulah dari atas perintah Solonius. Berpindah tempat di mana Krisus menghadap ke Domina untuk bercinta kesekian kalinya. Tiba saatnya di mana pertarungan dinanti-nanti telah tiba. Para penonton bersorak ria. Batiatus, Onemius, Solonius, Magister serta seluruh senat kerajaan menantikan hal itu. Pertarungan sepanjang sejarah untuk menentukan siapa yang layak menjadi gladiator sesungguhnya. Di awal-awal pertandingan Sparta dan Krisus berhasil menumbangkan Theokolos dengan sejumlah luka di tubuhnya. Namun semua itu awal dari pertarungan. Serangan kedua dari Theokolos berhasil melumpuhkan Krisus. Ia memberikan sejumlah luka bahkan mengeluarkan usus dari Krisus. Saat Theokolos hendak memenggal kepala Krisus, tiba-tiba Sparta mengalihkan perhatiannya dan menyerang. Dengan aksi yang dilakukan oleh Krisus, membuat Theokolos kehilangan kendali. Dengan kesempatan tersebut, Sparta berhasil memenggal kepala monster itu. Akhirnya, pertarungan dimenangkan oleh Sparta, sementara Krisus sendiri harus